Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita jumpa kembali pada materi penyembelihan hewan. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Jaringannya gimana? Ada gangguan? Ya begitulah Pak. Ya, maklum kan karena keadaan mendung, mungkin karena mau hujan ya. Nah, anak-anak sebelumnya mari kita sebelum memulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Nah, udah anak-anak. Selanjutnya Bapak akan mengabsen dulu. Melihat siapa yang nggak hadir. Afriani udah hadir. Udah ya. Khairun Nisa, Muhammad Iqbal, kemudian Rahmayanti. Berarti satu orang lagi yang belum hadir. Satu orang lagi belum hadir ya. Mungkin karena terlambat sedikit ya. Pak. Jaringan kadang ya. Nah, anak-anak kami sebelum materi penyembelihan hewan, kemarin kita menjelaskan tentang materi apa? Materi sebelum penyembelihan hewan. Masih ingat? Tentang haji dan Oh iya, haji dan umrah. Mudah-mudahan anak kami masih ingat apa arti haji, apa arti umrah, rukun haji, rukun umrah, wajib haji dan wajib umrah ya. Nah, selanjutnya anak-anak Bapak silakan melihat buku paket. Coba 5 menit untuk membaca materi tentang penyembelihan hewan. Siapa? Dibaca dulu sebentar tentang penyembelihan hewan, kemudian hukum, konsepnya, dan dalilnya. Bapak beri waktu 5 menit untuk membaca. Iya Pak. Nah, selanjutnya coba kita lihat tujuan pembelajaran tentang materi penyembelihan hewan. Nah, tujuan yang pertama adalah dengan kita mempelajari materi penyembelihan hewan, nantinya anak-anak Bapak dapat menjalankan ketentuan syariat Islam tentang penyembelihan hewan. Kemudian dapat memahami ketentuannya, syaratnya, rukun penyembelihan hewan, dan yang terakhir, anak-anak Bapak nantinya dapat memperagakan tata cara penyembelihan hewan. Jadi waktu penyembelihan hewan, ayam misalnya di kampung nggak mesti cari tengku, cari ustadz, bisa disembelih sendiri. Nah, bisa dipahami Muhammad Iqbal? Bisa Pak. Ini tujuannya. Kemudian kita lihat ini peta konsepnya tentang penyembelihan hewan. Nah, kita kasih besar dulu slide-nya biar. Nah, nih. Penyembelihan hewan dalam Islam, kemudian ada kategori, ada yang halal, ada hewan yang halal, dan ada hewan yang haram. Kemudian pengertian penyembelihan hewan, kemudian praktik penyembelihan hewan, kemudian tata cara penyembelihan hewan yang dihalalkan. Nanti ada yang tradisional dan ada yang modern. Karena negara zaman sudah modern, jadi ada alat modern. Jadi itu harus sesuai juga dengan tatanan syariat Islam. Nah, ini dalilnya tentang penyembelihan hewan atau hewan yang halal untuk dimakan. Nah, anak-anak kami
Coba kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Atau satu orang aja yang baca, satu orang saja. Coba Rahmawati untuk membaca ayat Al-Quran tentang penyembelihan hewan. Ya Rahmayanti coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla 'alaikum ghairu muhillis saidi wa antum innallaha yahkum. Sadaqallahul azim, luar biasa. Terima kasih banyak Rahmayanti. Mungkin kawan-kawan bisa belajar sama Rahmayanti ini. Bacaannya, tajwidnya, makharijul hurufnya benar ya. Nah, coba kita lihat pengertian penyembelihan hewan. Ini sebagai pengantar dari Bapak. Penyembelihan hewan adalah tindakan mengalirkan darah dengan cara memotong seekor hewan yang halal dengan cara ketentuan sesuai syariat Islam. Jadi ada ketentuannya. Misalnya memotong urat nadinya, kemudian urat lehernya harus terpotong. Itu ketentuannya dengan baca basmalah. Nah. Kemudian kategori hewan. Ini karena ada hewan yang haram nanti, ada hewan yang halal. Kalau hewan yang halal, nah ini contohnya. Ini gambar apa, Nak? Gambar ayam, Pak. Ayam. Ini? Yang di bawah Sapi. Sapi. Sapi atau lembu? sapi aja, Pak. Sama ya. Jadi ada sapi, ada lembu, ada kerbau ya. Tergantung daerah ya. Iya, Pak. Kalau tempat saya lembu ya. Nah, anak-anak kami. Yang pertama, hewan yang halal adalah hewan yang boleh dikonsumsi. Ada hewan darat, ini ada hewan darat, contohnya binatang ternak. Kemudian ada hewan yang di laut, di air, misalnya ikan. Nah, ikan itu dan semua jenis binatang ya hewan di air itu kebanyakan bisa dimakan, halal untuk dikonsumsi. Kemudian hewan yang haram. Hewan yang haram, ini contohnya, ini apa nih? Gambar apa? Harimau. Harimau. Nah, ini ada ketentuannya. Yang pertama, hewan yang haram dimakan adalah hewan yang secara tegas dilarang dalam Al-Quran. Contohnya babi, anjing, nah, kemudian hewan yang tercekik. Kemudian hewan yang bisa hidup di dua tempat. Dan yang ketiga, hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya. Ada hewan-hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya. Contoh misalnya ular. Nah, apa lagi? Ada yang tahu? Serigala. Serigala. Habis itu ada lagi? Buaya. Yang diperintahkan untuk membunuh. Kalajengking. Tikus, Pak. Tikus. Tikus. Nah, pinter kali. Kemudian, udah. Kita lihat lagi. Hewan yang bertaring kuat. Nah, bertaring kuat. Hewan yang bertaring kuat. Apa contohnya? Yang bertaring kuat? Singa, serigala, harimau ya. Anjing. Kemudian, hewan yang dilarang untuk dibunuh. Nah, kalau tadi hewan yang disuruh membunuh. Kalau sekarang hewan yang dilarang untuk dibunuh. Apa contohnya? Semut. Yang harus kita jaga. Semut. Apalagi? Burung hut-hut. Burung hut. Laba-laba. Laba-laba. Itu juga haram untuk dikonsumsi. Dan yang terakhirlah hewan yang kotor dan menjijikkan. Hairunisa? Iya, Pak. Nah, ada yang tahu contoh hewan yang kotor dan menjijikkan?
Tahu? Nyamuk, Siangnya. Pak. Muhammad Iqbal ada yang tahu? Ya. Oh, hewan yang kotor dan menjijikkan? Tikus. Yang Ulat, menjijikkan? Pak, ulat. Ulat. Habis itu Ulat. cacing. Nah, Kecoa, Pak, kecoa. kecoa. Dah. Kemudian coba kita lihat cara penyembelihan hewan. Karena ini pertemuan pertama, kita hanya mengambil satu cara penyembelihan hewan. Mungkin pertemuan kedua nanti selanjutnya minggu depan kita akan menjelaskan tata cara hewan penyembelihan secara modern. Nah, Pak, boleh tanya? sebentar ya. Sebentar lagi, Bapak jelaskan ini satu lagi, nanti saya beri waktu untuk menanya. Oke. Nah, kemudian cara penyembelihan hewan yang halal, syarat penyembelihan harus beragama Islam, harus balik, jangan nama anak-anak. Kemudian sengaja, sadar. Kemudian yang kedua, syarat hewannya harus masih hidup, bukan hewan yang mati. Dan hewan yang halal tadi. Dan yang terakhir adalah syarat penyembelihan hewan harus tajam, pisaunya harus tajam, bukan terbuat dari kuku, gigi atau tulang. Nah, inilah akhlak kita terhadap binatang. Islam mengatur, sampai ke situ Islam mengatur supaya kita harus berakhlak kepada binatang. Nah, mungkin anak-anak kami ada yang ingin ditanyakan, silakan. Pak, Ya. ikan paus boleh dimakan? Ikan paus. Nah, anak-anak kami, mungkin Khairunisa, Rahmayanti, Apriani bisa menjawab pertanyaan dari Muhammad Iqbal. Ikan paus bisa dimakan? Pak, Ya, silakan. Rahmi mencoba jawab ya, Pak. Kalau salah, tolong diperbaiki. Ya. Kalau Rahma. menurut Rahma, laut itu suci airnya dan halal pakainya. Jadi kalau menurut Rahma, semua hewan di laut itu boleh dimakan. Tapi Ya, terima kasih. mohon penjelasan juga, Pak. Nggak ngerti Ya. juga. Terima kasih, bagus sekali jawabannya. Nah, Muhammad Iqbal. Jadi semua yang di laut, yang di air boleh dimakan. Mungkin kenapa orang nggak makan ikan paus? Karena takut dimakan sendiri. Besar kali, Pak. Nggak habis, Pak ya? Iya. Nah, ya gitu Muhammad Iqbal ya. Karena nggak berani makan, makanya nggak ada orang makan. Nah, selanjutnya kita lihat kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Yang pertama coba kita lihat ajaran Islam menganjurkan untuk senantiasa berlaku baik terhadap sesama makhluk, termasuk terhadap hewan. Hewan adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakan untuk memenuhi hajat manusia. Maka sepatutnya kita berperilaku baik terhadap hewan, termasuk dalam penyembelihan. Kita harus menjaga berakhlak terhadap hewan. Makanya harus kita pilih pisau yang tajam, tempat yang baik, jangan kita menyiksa dia. Nah, makanya Islam mengatur sampai ke situ. Nah, selanjutnya Bapak sudah menyiapkan tugas untuk dikerjakan. Minggu depan kita akan mempresentasi hasil tugas yang kita buat. Sebelumnya Bapak membuat kelompok dulu. Ada 3 kelompok. Khairunisa, Afriani, kemudian Rahmayanti, itu kelompok 1. Kemudian Muhammad Abdullah, itu kelompok 2. Ya, Pak. Nah, jadi minggu depan silakan mempresentasi hasil kerja kelompoknya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Tolong anak-anak semuanya nanti
dibaca, dipelajari di rumah, dilihat di buku, di kitab, di internet tentang materi penyembelihan hewan. Nah, sebelum Bapak tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan tentang demonstrasi pelaksanaan penyembelihan hewan sekaligus tentang presentasi tugas yang anak-anak kerjakan di rumah. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita menutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian kita baca selawat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.